Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, 11 IPA dan IPS. Bertemu kembali, kita masih dalam bab 2 yaitu program linier. Nah, kita masih melanjutkan dengan menggambarkan daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius. Di sini kita sudah mempunyai sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya. Nah, kenapa dikatakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Karena terdiri lebih dari satu buah pertidaksamaan, ya. Dalam hal ini tersedia 4 pertidaksamaan. Nah, sebelum kita menyelesaikan daerah pertidaksamaan, tentu kamu harus tahu daerah persamaan liniernya, ya. Mana yang jadi HP pada persamaan linier dua variabel. Oke, sebagai langkah awal kita akan menggambarkan si 2x tambah y sama dengan 6. Jadi sama dengan, ya, perhatikan bedanya. Ini tadi soalnya lebih kecil sama dengan. Sekarang kita harus sebelum ke lebih kecil harus tahu dulu mana HP sama dengan 6, ya. Nah, dalam hal ini untuk menggambarkan garisnya kita membutuhkan minimal 2 titik, ya. Jadi untuk menggambarkan sebuah garis kita minimal membutuhkan 2 titik untuk mensketsanya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0. Lalu Y0 dan X0 ini masing-masing disubstitusi ke dalam soal. Yang pertama, ya, 2X kita ganti Y-nya dengan 0 tambah 0 sama dengan 6. Tentu 2X ditambah 0 adalah 2X sama dengan 6. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2 atau kita kali setengah menjadi X-nya sama dengan 3. Maka X-nya 3, kita peroleh titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Kita lanjutkan dengan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0, kita ganti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. 2 kali 0 adalah 0, maka 0 ditambah Y adalah 6. Tentu 0 ditambah Y adalah Y-nya 6. Kita masukkan ke dalam tabel Y-nya 6. Kita peroleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0,6. Kita lihat bidang kartesiusnya. Ini adalah titik 3,0, ya, pada sumbu X, ya, tipot dengan sumbu X. Ini sumbu X, ya. 3,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah titik 0,6. Ya, merupakan titik potong dengan sumbu Y. Lalu kedua titik tadi kita hubungkan menjadi sebuah garis, ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai garis 2X tambah Y sama dengan 6. Jadi kalau ditanya 2X tambah Y sama dengan 6 yang mana? Adalah sepanjang garis ini. Di sepanjang garis ini ada berapa titik koordinat? Ya, benar sekali, tidak terhingga banyaknya titik koordinat. Jadi kalau ditanya siapakah HP 2X tambah Y sama dengan 6? Tentu HP-nya adalah tak terhingga. Kenapa? Karena di sepanjang garis ini adalah titik-titik penyelesaiannya, ya. Kita lanjutkan pertidaksamaan yang kedua, ya, yaitu garis X tambah Y sama dengan 4. Jadi sebelum ke kecil sama dengan, kita harus tahu dulu sama dengan 4, ya. Sama halnya dengan yang pertama, kita harus cari dulu titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0, ataupun titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Juga kita substitusi ke dalam soalnya menjadi 0, ya, atau X. Ini Y-nya yang 0 sama dengan 4. Nah, X tambah 0 adalah X. X sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Yang kedua yaitu X-nya yang 0, ya. Berarti
0 tambah Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4. Kita masukkan ke tabel Y-nya 4 nih, Y-nya 4. Ya, kita punya titik potong dengan sumbu X 4, 0, dengan sumbu Y 0, 4. Kita gambar sketsanya pada bidang kartesius. Ini adalah titik 0,4 dan ini adalah titik 4,0. Kita hubungkan. Ya, sekarang kita akan menentukan yang manakah daerah himpunan penyelesaian untuk 2X tambah Y kecil sama dengan 6. Ya, X tambah Y kecil sama dengan 4, X besar sama dengan 0, dan Y besar sama dengan 0. Oke, untuk yang pertama, di manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Maka kita lakukan pengujian, ya, pengujian pada titik 0,0. Kenapa di 0,0? Ini bukan suatu kewajiban harus 0,0, tetapi kita gunakan sedikit logika saja, yaitu bahwa titik 0,0 kalau kita substitusi ke dalam suatu persamaan mencari nilainya, maka lebih mudah, ya. Alasannya adalah lebih mudah. Nah, kita masukkan, maka 2 kali 0 tambah 0. Ya, apa hasilnya, Nak? Ya, benar, 0. 0 itu lebih apa dari 6? Lebih kecil, ya. Oke. Sesuai dengan permintaan di soal, ya. Permintaan di soal tandanya lebih kecil. Maka artinya apa? Maka si 0,0 adalah salah satu HP, ya, salah satu HP dari si 2X tambah Y kecil sama dengan 6. Jadi dari garis ini, ya, garis yang pertama ini ke arah 0,0, nih kita arsir saja ke arah, nah begini saja kita buat. Ini adalah daerah HP-nya, ya. Nah, ada berapa di sini yang merupakan himpunan penyelesaiannya? Ya, tentu ada banyak, ya, tak terhingga banyaknya titik-titik koordinat yang menjadi HP daerah si 2X tambah Y kecil sama dengan 6, ya. Oke, kita lanjut untuk pertidasaman yang kedua, X tambah Y kecil sama dengan 4. Juga kita lakukan pengujian di titik 0,0. Maka 0 tambah 0 itu lebih apa dari 4? Iya, benar sekali, lebih kecil. Jadi 0 tambah 0 adalah lebih kecil dari 4. Artinya apa? Dari garis ini si 04 dan 40 ke arah 0,0 itu adalah salah satu HP-nya, ya. Kita arsir dengan warna yang berbeda, ya. Kita coba mengarsirnya. Kita coba mengganti arahnya, ya, biar agak sedikit berbeda. Oke, kita coba ke arah bawah. Nah, ini tadinya kosong, ya, sekarang udah berisi. Oke, kita lanjutkan untuk pertidasaman yang ketiga, yaitu X besar sama dengan 0. Nah, kita harus tahu dulu, ya, garis X sama dengan 0 itu di mana. Oke, kita lihat kalau kita menunjuk, ya, pada sumbu X, kita menunjuk sebuah X, kita katakanlah 3, lalu kita tarik secara vertikal seperti ini, ya, vertikal, maka garis ini adalah X sama dengan 3 namanya. Demikian juga dengan X yang lainnya, ya. Kalau Ibu tunjuk di sini misalnya X-nya -5, lalu Ibu tariklah secara vertikal, maka nama garisnya itu adalah X sama dengan -5, ya. Nah, ini Ibu hapus sebagai contoh saja. Maka di manakah garis X sama dengan 0? Ya, kita tunjuk pada sumbu X angka 0, ya, 0. Lalu ditarik vertikal. Nah, ternyata garis X sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu Y, ya, sumbu Y merupakan garis X sama dengan 0. Lalu, di manakah X yang besar 0 pada sumbu Y, di sepanjang sumbu Y ini? Manakah X yang besar 0? Iya, di sebelah kanan sumbu Y. Ya, di sepanjang sumbu Y, di mana X yang besar 0? Di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan sumbu Y. Maka kita mengarsir ke arah kanan sumbu Y. Nah, ini yang sedang kita arsir adalah daerah himpunan penyelesaian untuk X besar
sama dengan 0. Lalu yang keempat, daerah penyelesaian Y besar sama dengan 0. Maka kita harus tahu dulu di mana garis Y sama dengan 0. Nah, kalau kita tunjuk pada sumbu Y, sebuah Y ya katakanlah 4. Lalu Ibu tarik secara horizontal. Maka dikatakan garis yang horizontal yang melewati 4 ini pada sumbu Y dikatakan sebagai garis Y sama dengan 4. Ya. Maka di manakah Y sama dengan 0? Tentu kita tunjuk 0 pada sumbu Y. Ini dia. Dan kita tarik, ya benar sekali, kita tarik horizontal. Maka tidak lain tidak bukan sumbu X merupakan garis Y sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dari garis Y sama dengan 0 atau dari sumbu X. Di manakah Y yang besar 0? Ya benar sekali, tentu di atas sumbu X. Ya, maka kita arsir lagi dia ke arah atas sumbu X. Ya, sepanjang sumbu X ke arah atas ya. Sepanjang sumbu X. Nah, oke, nah sekarang garisnya sudah banyak ya, sudah ada 4 buah daerah himpunan penyelesaian. Maka ini sebagai suatu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel yang manakah yang menjadi HP-nya. Nah, karena ada 4 pertidaksamaan, maka yang menjadi DHP-nya daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang 4 kali diarsir. Jadi kalau tadi kita punya 5 atau 6 pertidaksamaan, sebanyak itulah daerah yang menjadi HP-nya ya. Kalau 5 berarti 5 kali diarsir HP-nya. Kalau ada 6 pertidaksamaan maka daerah yang 6 kali diarsir adalah DHP-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini mana yang 4 kali diarsir. Nah, kita amati dengan baik. Inilah daerah penyelesaiannya yang 4 kali diarsir. Kalau kita lihat bentuk ini, nah ini sampai di sini merupakan perpotongan ya. Kedua garis tadi lalu sampai di sini. Nah, bentuknya mirip trapesium ya. Nah, daerahnya kita katakan namanya yang ini titik A, daerah ini titik B, titik ini, lalu titik yang perpotongan adalah kita namakan titik C, lalu ini kita namakan titik D. Nah, daerah A, B, C, D itu adalah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel ini ya. Tentu di sini agak sedikit susah dalam hal mengamati daerah yang 4 kali diarsir. Kenapa? Karena sudah mulai rame ya garisnya. Bagaimana nanti kalau pertidaksamaannya lebih dari 4 ya, sudah agak rumit. Maka Ibu akan menjelaskan juga nanti metode yang kedua. Jadi metode yang pertama ini kita mengarsir daerah yang sebenarnya. Lalu metode yang kedua kita arsir daerah yang bukan HP-nya ya. Kita arsir yang bukan HP-nya. Maka untuk metode yang kedua kita perhatikan kembali. Ya, kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu kita akan mengarsir daerah yang bukan HP-nya ya. Mengarsir daerah yang bukan HP. Jadi tadi metode pertama kita mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya ya, DHP-nya. Sekarang kita buat kebalikannya ya. Nah, dari garis 2X tambah Y sama dengan 6 ya, ini tadi garisnya 2X tambah Y sama dengan 6. Oke. Kita akan tadi lakukan pengujian di titik 0,0 dan ternyata benarlah 0 itu lebih kecil sama dengan 6 ya. Sudah sama dengan pertidaksamaan pada soalnya. Maka dari garis si 2X tambah Y sama dengan 6 ini 0,0 adalah salah satu HP ya. Seharusnya ya kalau dia salah satu HP berarti dari garis ini tadi kita arsir ke arah bawah. Nah, sekarang kita pakai metode kedua, kita
lawan arahnya ya. Jadi arsir yang bukan HP. Nah, ini dia. Kita arsir ke atas. Kalau tadi di metode yang pertama, arsirannya ke arah bawah ya, ke arah si 0,0. Sekarang kita lawan arahnya. Nah, untuk inilah menjadi HP ya. Sementara ya, HP sementara dari si 2X tambah Y kecil sama dengan 6. Nah, kita arsir yang bukan HP-nya. Lalu yang kedua, untuk garis X tambah Y sama dengan 4 ya. Namanya tadi X tambah Y sama dengan 4. Proses pencariannya ini tadi ya. Nah, kalau tadi setelah kita uji pada metode yang pertama di titik 0,0 bahwa 0 adalah memang lebih kecil dari 4, berarti 0,0 adalah salah satu HP dari garis persamaan ini. Berarti pertidaksamaannya ke arah bawah ya tadi. Nah, kita sekarang lawan arahnya ya, ke arah atas jadinya ya. Nih kita arsir. Kita buat arsirannya misalnya begini. Ke arah atas. Ya, kalau kita punya beberapa warna, ini boleh kita ganti menjadi warna lain. Ya. Lalu bagaimanakah dengan garis X sama dengan 0 ya? Garis X sama dengan 0 tadi itu adalah sepanjang sumbu Y ya. Garis X sama dengan 0 adalah sepanjang sumbu Y ya. Oke. Jadi X yang besar 0 di mana sumbu Y? Ya, di sebelah kanan ya. Harusnya tadi dari sumbu Y kan arsir ke kanan ya. Kalau kita mengarsir daerah yang sebenarnya. Nah, kita sekarang arsir yang bukan daerah sebenarnya. Berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri sumbu Y. Nah, ini kita arsir ke arah kiri. Nah, sepanjang sumbu Y. Jadi ikut ya di bawahnya. Ini ikut. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk garis Y sama dengan 0. Ya, garis Y sama dengan 0 itu adalah sepanjang sumbu X ya. Jadi sumbu X adalah garis Y sama dengan 0 ya. Oke. Nah, di manakah Y yang besar 0? Di mana sumbu X? Itu di atas sumbu X. Nah, kalau tadi metode pertama kita arsir ke atas, sekarang kita arsir ke bawah ya. Kita arsir ke bawah sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X. Nah, oke. Kalau tadi daerah himpunan penyelesaian adalah yang 4 kali diarsir, maka dengan metode yang kedua ini, yaitu mengarsir yang bukan HP-nya, maka yang sama sekali tidak kena arsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Iya, inilah DHP-nya. Sama juga ya seperti yang pertama. Jadi mau metode yang pertama yaitu melihat daerah yang 4 kali diarsir, cuma tadi agak rame garisnya. Lalu kita gunakan metode kedua, bukan mengarsir daerah yang sebenarnya ya bertentangan. Tentu yang tidak kena arsir sama sekali yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dan melihatnya juga lebih gampang. Tapi kedua metode ini harus bisa kamu kuasai ya. Maka untuk pertemuan kali ini menggambarkan daerah himpunan penyelesaian sudah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya lagi di classroom ya. Untuk soal-soal kita sebagai latihan Ibu akan berikan nanti di classroom. Oke, selamat pagi.